masyurkan kebesaran-Mu, Tuhan. Mulialah nama-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Burung di udara, ikan di samudra, semua milik-Mu. Segala makhluk dan alam semesta, semua milik-Mu, Tuhan. Mulialah nama-Mu, Allah masyurkan kebesaran-Mu, Tuhan. Mulialah nama-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Gereja Kristen Jawa Wates bersama Bapak Pendeta dan Romo mengucapkan selamat datang kepada kedua mempelai, orang tua dan keluarga beserta pengiring yang berbahagia. Semoga rahmat dan kasih kita Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Majelis GKJ Wates bersama Bapak Pendeta dan Romo yang kami hormati, atas nama orang tua mempelai berdua, kami menghantarkan putra-putri kami, yaitu Teresia Janusa Fitri dan Andrianus Radityo Wardono. Mereka berdua menghadap untuk menikah, serta memohon agar pernikahan mereka diberkahi Tuhan dengan perantaraan Bapak Pendeta dan Romo, disaksikan oleh para saksi dan hadirin di sini. Maka kedua mempelai ini saya aturkan kepada Majelis GKJ Wates untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Kepada orang tua mempelai, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah mempercayakan peresmian pernikahan ini kepada gereja. Dengan penuh syukur, kita puji dan kita sambut anugerah kasih Tuhan di dalam pemberkatan pernikahan ini. Semoga kedua calon mempelai dan saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, diterangi dengan sinarnya, dilimpahi oleh rahmatnya, dan disucikan di dalam Roh Kudus, agar dengan hati yang suci layak merayakan pernikahan ini. Amin. Marilah kita bersama-sama memasuki rumah kediaman Tuhan dengan gembira dan penuh bakti untuk memuji dan memuliakan kebesaran kasih-Nya. Semoga
atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah khusus pemberkatan dan peneguhan nikah ini berlangsung karena pertolongan Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Agar ibadah ini benar-benar menjadi sarana berkat bagi memulai berjuang dan bagi kita semua yang hadir dalam ibadah ini, mari kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan dari nyanyian Hitung Jemaat 317 bait pertama dan yang keempat. Hari ini Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini, kita hendak menyaksikan dan mendoakan saudara kita Teresia Janusa Fitri dan Adrianus Radityo Wardono yang hendak melangsungkan pernikahan dengan saling mengucap janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Marilah kita mempersiapkan hati dengan bertobat. Kita mohon belas kasih Allah agar kita diperkenankan mengakhiri tahta sucinya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencintai gerejamu dengan kasih setia dan menyerahkan diri untuk keselamatan kami. Tuhan, kasihanilah kami.
mengesahkan perkawinannya atas dasar iman kepada Tuhan. Kasihanilah kami. Engkau memutuskan kami semua dengan kehadiran yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Dari semula, Allah telah memilih kita supaya diselamatkan karena iman dan disucikan oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mengarahkan hati saudara kepada kasih Allah, dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantarkan kita ke hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Pencipta dan Penebus kami, Engkau menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Kedua hamba ini, Teresia Janus Kapitri dan Adrianus Kapitio Wakrono, sudah siap untuk memasuki kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan dari Bapa. Nasib mereka kami letakkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah mereka, ya Tuhan, agar mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati dalam hidup berkeluarga. Resapkanlah sabda-Mu di dalam hati mereka, agar di dalam suka dan duka, di dalam untung dan malang, mereka senantiasa merasakan nasihat dan penghiburan-Mu. Bimbinglah mereka untuk mengikuti jalan hidup-Mu sekarang dan sepanjang hari-hari perjuangan hidup mereka. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dalam Bapa, serta dalam ikatan cantik cinta kasih Roh Kudus ini dan sepanjang masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita renungkan bersama-sama yang kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9 dan kita hafal ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan menurut kesaksian Rasul Paulus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian kesaksian firman Tuhan.
dan teristimewa pengantin berdua yang berbahagia. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada begitu banyak orang lain. Ada pluralitas yang keniscayaannya tidak bisa kita hindari. Dan ada begitu banyak pluralitas. Ada pluralitas agama, ada pluralitas etnis, suku, ras, bangsa, bahkan juga di dalamnya pluralitas gereja. Nah, jikalau kita gagal menghadapi pluralitas seperti itu, maka kita juga akan gagal di dalam berrelasi dengan sesama dan juga berrelasi dengan Tuhan. Kalau manusia itu seorang diri saja. Dari firman ini sangat jelas bahwa kesendirian di mata Allah ternyata tidak baik. Nah, kesendirian ini memang bisa ditafsirkan banyak hal. Misalkan sendiri dalam arti jomblo. Jomblo mungkin tidak baik, tapi itu perlu kita pertanyakan ulang. Romo sampai sekarang itu masih jomblo. Tapi kok baik? Karena surat Rasul Paulus yang berbicara tentang kasih. Banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kasih. Nampaknya menurut pemahaman saya, kasih ini tidak sekedar suatu definisi, tetapi prinsip etis yang mestinya kita kembangkan di dalam kita menjalin hubungan dengan siapapun, baik di dalam lingkungan yang lebih sempit, suami istri, atau lebih agak luas dengan keluarganya, jadi dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan kakak adik, tetangga dan sebagainya, atau yang lebih luas dari keluarga itu di tengah masyarakat, bahkan masyarakat lokal, regional, nasional sampai ke tingkat internasional. Di sini perlu dikembangkan suatu sikap etis tertentu yang didasari kasih, dan kasih ini memang kasih Tuhanlah yang menyempurnakan. Nah, Ibu dan Bapak tadi diawali oleh argumentasi oleh Rasul Paulus tentang tindakan kebaikan atau perbuatan baik, perbuatan baik kalau tidak dilakukan dengan kasih itu sama dengan gong yang berbunyi atau canang yang gemerincing. Memang Ibu dan Bapak, misalkan Ibu Bapak punya uang yang begitu banyak, bisa kelihatan boleh dikatakan begitu, lalu Bapak Ibu ingin menyumbangkannya ke panti asuhan atau pada korban-korban bencana alam. Lalu Ibu dan Bapak juga membawa seperangkat banyak orang wartawan utamanya supaya meliput kegiatan sosial Bapak Ibu. Nanti nama dan pajak Bapak Ibu menghiasi koran-koran, menghiasi mass media. Nah, di situ kebaikan Ibu dan Bapak nampaknya kurang berkenan. Karena apa? Di situ kebaikan Ibu dan Bapak dibungkus dengan pamrih supaya lebih terkenal, populer. Nanti kalau jatuhnya presiden lebih mudah, jatuhnya bupati akan lebih mudah. Wah, dia sebagai seorang dermawan. Sehingga ada pamrih supaya dilihat sebagai seorang dermawan. Maka di situ kebaikan telah ternoda oleh karena pamrih. Dan Bapak bisa memberikan contoh yang lain, perbuatan-perbuatan baik yang tidak dilakukan dengan kasih itu pun juga tidak dikenal oleh Tuhan. Ibu dan Bapak kalau ada yang manten kan menyumbang, ya, perbuatan baik. Tapi ketika ada pamrih, soalnya anakku dari manten dan disumbangin, itu jadi tidak baik juga. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan ketulusan. Ya. Kecenderungan orang kan ingin serba cepat, ya.
kalau sedang menikah itu kan, supaya nanti menantunya lebih merantasi, biar cepat membantu, cepat bisa masak enak, cepat bisa melayani suami, cepat bisa melayani istri, cepat menjadi keluarga yang baik. Begitu menikah sudah punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, punya perabotan yang bagus, gitu kan. Ini serba instan. Nah, ketika serba instan itu tidak terpenuhi, yaitu tidak sabar, kan muncul kemarahan, muncul tuntutan. Ketika tuntutan disertai kemarahan, yang terjadi adalah konflik, dan konflik yang berkepanjangan bisa menyebabkan keretakan dan gagal berrelasi berhubungan dengan suami atau istri. Sehingga di sini coba berilah kesempatan untuk berproses menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi istri yang baik juga butuh proses, butuh waktu. Dan kadang-kadang orang tua juga tidak sabar ketika anaknya juga sedang berproses. Baru kenal ya, pacaran berbeda, hubungannya bapaknya juga pasang. Wes nek ora seiman ora sik. Beri mereka kesabaran, beri mereka kesempatan berkomunikasi, beri kesempatan untuk mempertimbangkan yang baik, beri kesempatan berdoa dan bergumul, beri kesempatan berdoa, beri kesempatan untuk memutuskan yang terbaik untuk mereka. Ini memang dibutuhkan suatu kedewasaan di dalam kehidupan yang serba macam-macam. Tetapi di sini tidak cemburu, di sini memang cemburu buta yang tanpa disertai bukti-bukti. Kalau memang goncengan kalau mana jebulane adike ingkas gitu kan. Jadi dengan bapaknya sendiri belum ngapain. Jadi di sini memang cemburu di sini dalam artian cemburu buta. Tetapi cemburu di sini yang berlebihan memang tidak mengenakan. Dicemburu terus juga tidak mengenakan. Ketika sesuatu tidak enak, hubungan itu akan berganti. Lalu berikutnya, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi memang pintar seperti dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat dan seterusnya ya. Ini kan kalau ada orang yang menguasai bahasa manusia, itu kan bahasa semua bangsa. Ketika seseorang bisa menguasai semua bahasa, pasti dia boleh dikatakan menguasai dunia. Mau kemanapun, bekerja manapun, oke. Bisa berhubungan dengan siapapun, bisa buat proposal apapun, sehingga menguasai bahasa, menguasai dunia, juga menguasai pengetahuan. Menguasai pengetahuan juga menguasai kapital. Ini punya kelebihan-kelebihan tertentu, bisa kaya raya dan sebagainya. Tetapi kalau itu dilakukan tanpa kasih, pengetahuan yang luar biasa, bisa menguasai dunia tanpa disertai dengan kasih, maka itu adalah kosong. Sehingga perlu merendahkan diri. Lalu merendahkan diri itu ukurannya seperti apa? Ya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah pribadi, Raja kita yang di surga, mau jadi manusia. Manusia saja tidak jadi presiden, tidak jadi menteri, tidak jadi raja, mau jadi hamba. Hamba saja disalibkan, ini kan ngeri. Suatu perendahan yang luar biasa, kinosis, pengosongan diri untuk melayani sesamanya. Sehingga kalau punya ilmu, punya kelebihan, entah harta, apapun, dipakai untuk melayani tanpa kesombongan dilakukan. Karena di sini ada tingkatan kesopanan tertentu. Yang Anda sendiri juga tahu di tengah masyarakat ada nilai-nilai etis seperti itu yang perlu kita perhatikan. Dan selanjutnya ini merupakan lebih menukik ke dalam ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saya itu ketika menangani kasus pastoral, gitu kan, suami istri, dan ini sudah boleh dikatakan kakek-kakek, nenek-nenek, gitu kan, sudah ibaratnya film itu gitu. Entah happy end atau yang sedih saya tidak tahu. Tapi ada persoalan suami istri yang sangat unik. Ketika terjadi kesalahan itu saling menyalahkan, jadi dia mau kalau kowe, kok wis nikah masih puluhan tahun. Lah dia kok pelet, lah saya belum aku pelet. Jadi ada persoalan seperti itu. Lalu kesalahan yang sudah beribu-ribu tahun, boleh saya katakan begitu. Jadi ketika masih pacaran, masih muda itu diungkit. Kesalahan masa lalu kok masih diungkit. Sehingga di sini ketika orang menyimpan kesalahan terus-menerus, itu tidak ada rasa damai sejahtera.
tidak ada pengampunan, memang tidak ada masa depan yang lebih baik. No future without forgiveness. Tanpa pengampunan tidak ada masa depan yang lebih baik. Maka tidak perlu menyimpan kesalahan. Kesalahan sehari diampuni, bertobat yang sungguh-sungguh. Kalau masih diungkit-ungkit, maka terjadilah akumulasi kesalahan, akumulasi kebencian, akumulasi kemarahan yang akhirnya juga terjadi malapetaka. Oleh karena itu memang bagaimana kita itu mencoba membersihkan hati dari perasaan benci, perasaan dendam dan sebagainya demi kebaikan hubungan kita, termasuk hubungan suami istri. Nih, gitu ya, tetap. Kalau sudah diampuni ya jangan berbuat lagi. Hari ini minta maaf, dimaafkan diulangi lagi. Gandeng wong liya. Sudah diberi maaf lagi, ganti lagi. Sebel gitu. Tuhan sendiri juga terus nek wong kan mencobai kan. Ganduli apa itu? Batu kilangan, batu timbangan sebelumnya naik segundo. Jadi orang ketika mencoba itu tidak layak hidup di tengah dari Tuhan semacam. Nah, oleh karena itu pengampunan yang diberikan oleh Tuhan dan juga kita lakukan mestinya disyukuri, dilakukan dan diimani tanpa dibuat yang sembrono. Dan seterusnya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ini bagaimana setiap orang, suami istri, keluarga-keluarga di tengah masyarakat ini harus menjadi garam dan terang dunia, tetap memperjuangkan nilai-nilai kebenaran yang kita anut sendiri. Ada nilai-nilai kebenaran kitab suci yang baik kita lakukan di tengah masyarakat. Jadi bagaimana kita tetap bersaksi, jujur, kemudian juga baik, tanpa pamer tadi dan seterusnya. Jadi bagaimana terus berproses. Kita terus berproses menuju kebaikan. Menjadi suami yang baik perlu proses yang panjang. Menjadi istri yang baik perlu proses yang panjang. Kita berhubungan dengan yang lain. Tetapi selama berproses tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Justru ketika kita sedang berproses, kita perlu manfaat pada Tuhan. Kita justru semakin dekat dengan Tuhan. Bila Tuhan akan memberikan terangnya, kita akan menjadi manusia yang lebih mencintai sesamanya, lebih mencintai pasangannya, lebih setia, lebih tulus dan sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku Adri dan Fitri, saya yakin saudara punya rencana untuk masa depan rumah tangga saudara dengan lebih baik. Nah, belajarlah sabar dengan yang lainnya. Rasa marah jangan sampai terus membakar di dalam hati saudara. Ketika sedang marah, coba berilah kasih sentuhan yang lebih mesra, dinginkan, lalu ajaklah berdoa. Seperti yang saya sampaikan tadi malam. Ketika sedang berkonflik, justru berilah kesempatan untuk saling berdoa, lalu kembali berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan pasangan yang lebih baik itu akan menjamin keluarga itu tetap utuh sekalipun tantangan begitu berat. Dan lakukan itu semua dengan kasih yang tulus. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Satu dua bagi kita.
tibalah saatnya kedua mempelai memasuki upacara pokok, yaitu mengikrarkan janji pernikahan. Teresia Janusa Fitri dan Adrianus Radityo Wardono ingin mempersatukan cinta mereka dalam ikatan cinta yang satu, yang bersumber pada cinta Kristus. Kami persilahkan kedua calon mempelai berdiri, lalu menyatakan niat dan kesediaan Anda meninggalkan keluarga serta membangun ikatan keluarga baru dengan bebas dan ikhlas hati. Dan Bapak Pendeta yang terhormat, bertahun-tahun kami telah belajar untuk saling terbuka dan dalam kebersamaan penuh pengharapan. Kini dalam Kristus kami berdua setia sekata memperteguh cinta kami sebagai suami istri, ayah dan ibu menurut adat Kristiani. Maka sekarang kami mohon kesediaan Romo dan Bapak Pendeta untuk meresmikan hubungan kami ini sebagai suami istri menurut adat gereja. Sebelum pernikahan kalian diterima, kami hendak mengadakan penyelidikan dengan menanyakan kepada umat, khususnya kepada kedua saksi nikah, sejauh mana merestui, mendukung, dan menyetujui pernikahan kalian dalam gereja. Para saksi yang terhormat, apakah saudara-saudara mengetahui adanya sesuatu hal yang menghalangi perkawinan ini menurut ketentuan gereja? Sepengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Oleh karena itu, kami para saksi mendukung permohonan kedua mempelai agar perkawinan mereka diresmikan secara berjalan. Mempelai berdua yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan seperlunya dan dikuatkan pernyataan para saksi, kami sebagai pejabat gereja dan negara meluluskan permohonan Anda berdua. Sebelum pernikahan saudara dilangsungkan, nyatakanlah maksud dan kesanggupan saudara untuk melangsungkan pernikahan saudara di hadapan para saksi dan jemaat. Saya, Adrianus Radityo Wardono, dengan sungguh ikhlas menyatakan bahwa saya bersedia menikah dengan Teresia Janusa Fitri dan bersedia selalu mengasihi dan menghormatinya sebagai istri saya seumur hidup, serta bersedia pula menjadi ayah yang selalu penuh kasih bagi anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada saya, serta tahu akan arah pendidikan. Saya, Teresia Janusa Fitri, dengan sungguh ikhlas menyatakan bahwa saya bersedia menikah dengan Adrianus Radityo Wardono dan bersedia selalu mengasihi dan menghormatinya sebagai suami saya seumur hidup, serta bersedia pula menjadi ibu yang selalu penuh kasih dalam anak-anak karunia Tuhan, serta mengusahakan baptis dan pendidikan Kristiani bagi mereka. Sekarang tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk mengucapkan janji nikah, dan kami bersama Bapak Pendeta akan menyampaikan berkat Tuhan kepada mempelai berdua. Jemaat kami persilahkan berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberikan dorongan dan doa atas janji setia mereka yang diucapkan demi Allah dan Injil suci. Tugas suci yang dibebankan pada Anda berdua selaku mempelai, kiranya Kristus jadi peneguh, pelindung, serta sumber kekuatan pernikahan Anda berdua, dengan saling berjanji setia satu sama lain di hadapan Allah dan gereja, dengan menumpangkan tangan kanan kalian di atas kitab suci ini.
Di hadapan Tuhan, Romo, Bapak Pendeta, dan para saksi, serta saudara sekalian, saya, Adrianus Radityo Wardono, mengakui dengan tulus ikhlas bahwa Teresia Janusa Fitri yang hadir di sini mulai saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam suka dan duka, di dalam keadaan sehat dan sakit. Saya mau mencintai dan menghormatinya sepanjang hidup saya sampai akhir hayat nanti. Demikianlah janji saya demi Allah serta Injilnya yang suci. Kiranya Allah menolong saya. Di hadapan Tuhan dan Bapak Pendeta, Romo dan para saksi serta saudara sekalian, saya, Teresia Janusa Fitri, mengakui dengan tulus ikhlas bahwa Adrianus Radityo Wardono yang ada di samping saya ini mulai saat ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam suka dan duka, di dalam keadaan sehat dan sakit. Saya mau mencintainya sampai akhir hayat nanti. Demikianlah janji saya. Demi Allah serta Injilnya yang suci, kiranya Allah menolong saya. Dan semoga Allah memberkati dan merestui perjalanan hidup kalian berdua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bulat bersatu dalam tali kesetiaan, saling menghormati dan menghiasi hidup dalam damai. Kiranya sepasang cincin ini mengingatkan mereka dan mengikat mereka dalam kasih setia yang mereka ucapkan pada hari yang berbahagia ini, demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Teresia Janusa Fitri, gunakanlah cincin perkawinan ini menjadi manis perkawinan kalian suami.
Engkau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri guna melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejamu dalam wujud pernikahan. Oleh karena itu, kami mohon ulurkanlah tanganmu atas keluarga baru Adrianus Radityo Wardono dan Teresia Janusafitri ini. Kiranya mereka saling menandakan kehadiranmu dalam kerukunan kasih yang mesra. Kiranya mereka pun mampu membangun rumah tangga bahagia dan mampu mendidik anak mereka ajaran Injil Kristus. Sekarang saya persilakan mempelai berdua mengangkat Saudara Adrianus Radityo Wardono dan Teresia Janusafitri, mulai hari ini saudara sudah resmi menjadi suami istri. Dan pada hari ini gereja sudah memberikan surat pertemuan dan pemberkatan nikah sebagai tanda bahwa saudara sudah resmi sebagai suami istri yang sah. Dan ajarkanlah Alkitab ini sebagai firman Tuhan untuk mendidik dan mengarahkan keluarga saudara di dalam terang firman Tuhan. Dengan mendasarkan firman Tuhan itu, marilah kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Bersama kita menyerahkan persembahan ini akan diiringi kor dari pemuda. Kasih setia
Mereka selalu teguh mengarahkan hidup kepadamu. Kiranya mereka juga selalu mendasarkan pendidikan keluarga mereka atas dasar iman kepada Kristus. Kami memohon. Bapa, kiranya di tengah masyarakat dan gereja, kedua mempelai senantiasa berperan serta dengan penuh semangat Kristus berdasarkan tindakan dan perbuatannya atas pertimbangan akal sehat dan hati nurani mereka, sehingga kedua mempelai ini senantiasa berani memberi kesaksian dalam kebenaran. Kami mohon. Untuk Romo, pendeta, kedua orang tua kami, kakak adik, saudara dan teman kami, dan siapa saja yang telah mengorbankan waktunya untuk kami, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Limpahkanlah berkat dan rahmat-Mu bagi mereka, agar mereka senantiasa menghayati makna cinta kasih Tuhan. Kami mohon. Tuhan, setelah kami menyaksikan upacara pernikahan mereka berdua dan menutupannya, kami memohon tolonglah mereka berdua untuk tetap setia kepadamu dan saling setia satu dengan yang lain, dan dengan demikian mereka bersaksi kepada sesama demi Kristus Tuhan dan Penantara kami berdoa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 318 bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Saudara-saudara, hayatilah hidup rumah tangga saudara, hiduplah dalam kasih dan damai-Nya, jadilah saksi dan takutlah akan Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama Majelis GKJ Wates, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Romo yang telah berkenan memimpin jalannya ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah ekumenis bagi saudara Andrianus Latitro
Wardoyo dan saudari Teresia Janu Safitri. Karena ibadah sudah selesai, maka mempelai berdua kami serahkan kembali kepada keluarga. Kepada keluarga Bapak Ibu Petrus Nangsio dan keluarga Ibu Paulina Sudiyani, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu berdua menyerahkan putra putri Bapak Ibu berdua kepada gereja di sini. Sekarang putra putri Bapak Ibu yang kini telah resmi sebagai suami istri yang sah, kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu berdua. Pesan kami, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan jangan sampai diceraikan oleh manusia. Atas nama keluarga Bapak Ibu Petrus Nangsio dan keluarga Ibu Paulina Sudiyani, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pelayanan, pemberkatan dan peneguhan nikah bagi anak-anak kami. Karena segala sesuatunya sudah berjalan dengan baik, kami sekeluarga seluruh pendiri mohon pamit. Pesan majelis akan selalu kami ingat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja memberkati pelayanan kita semua. Amin.